Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Ba kabar hariko Sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadanyo ya Sana. Sana, di video kali ini aku mau ngebahas tentang legenda klasik harimau di Minangkabau. Di beberapa daerah Sana, ada yang menyebut harimau ini sebagai inyek balang. Jadi, kalau Sana penasaran dengan legenda klasik harimau di Minangkabau, tonton videoku ini sampai habis ya Sana. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku meminta tolong dulu dong Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya Sana nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, indak membayar ya Sana doh. Di Minangkabau, pemahaman atau kepercayaan akan harimau menjadi sisi adat tersendiri. Contohnya di Kabupaten Solo, harimau tidak semata dikenal sebagai binatang buas. Bagi masyarakat perkampungan, memiliki pemaknaan khusus di bidang hewan lain Sana. Untuk penyebutannya aja, orang di Solo ada yang menyebutnya inyek balang, bahkan dijuluki si ampang limo. Secara tradisi, selain meyakini harimau memiliki perasaan, kepekaan yang baik, serta mengerti salah dan benar, sudah turun-temurun dan menyimpan arti sebagai hewan yang dihormati. Apalagi harimau sesungguhnya juga sebagai penjaga kampung. Dalam cerita yang sudah berkembang secara turun-temurun, hewan yang bagi orang Minang disebut inyek balang ini Sana, ada yang jadi peliharaan orang tertentu. Pada mulanya, si harimau suka memangsa ternak warga, kemudian juga mengganggu kenyamanan warga kampung. Oleh pawang harimau, inyek balang ditangkap lalu bertuan pada manusia. Siap dipanggil dan disuruh sewaktu-waktu sesuai kehendak tuannya. Hubungan antara tuan dengan harimau ini memang cenderung agak mistis ya Sana. Jadi bisa percaya, bisa juga enggak. Di Kabupaten Solo, inyek balang ada yang berhabitat di areal peladangan, hutan ulayat dengan sebutan si ampang limo. Juga sebutan lain seperti inyek penjaga kampung. Meski begitu, inyek balang sangat jarang sekali memperlihatkan wujud aslinya, melainkan bisa dibaca secara isyarat. Ketika ada seseorang yang tersesat di hutan, inyek balang suka memberikan pertolongan. Sebaliknya, juga bisa marah bila ada warga yang kedapatan berbuat tidak terpuji atau berbuat kejahatan. Jadi ternyata Sana, ada beberapa orang yang punya pengalaman secara langsung dengan harimau atau yang dikenal dengan inyek balang. Kisah ini diceritakan oleh seorang bapak yang bernama Bapak Dasril yang berusia 45 tahun. Bapak Dasril ini adalah petani asal Nagari Kotosani, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kabupaten Solo. Ia memiliki pengalaman terkait inyek balang di kampungnya. Ketika itu, ia tersesat sepulang mencari madu di hutan ulayat kampungnya. Saat itu, sehari mulai senja dan mulai gelap. Ia kesulitan mencari jalan pulang. Ia pun meminta bantuan kepada inyek balang secara isyarat. Tak lama muncul suara ranting kayu patah. Ia pun mengikuti isyarat bunyi tersebut. Akhirnya Bapak Dasril sampai di jalan umum dekat hutan menuju kampung. Tak lama berselang muncul bunyi-bunyian seperti suara ranting kayu patah. Hingga ia memutuskan mengikuti aba-aba tersebut. Sampai akhirnya Bapak Dasril betul-betul menemukan jalan setapak yang merupakan jalan umum dari hutan menuju kampungnya. Lain lagi dengan kejadian yang dialami oleh Ani, perempuan berusia 60 tahun pencari kayu bakar dari Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Dalam perjalanan pulang, ia sempat terjebak dalam hutan lebih dari 5 jam, berputar-putar nggak tentu arah. Hingga dia bersama putranya mencoba berseru agar diberikan petunjuk. Tak lama berselang, dari kejauhan terdengar suara seperti orang memukul-mukul bambu. Ia pun mengikuti bunyian tersebut.
Sampai akhirnya ibu 3 anak tersebut menemukan jalan pintas menuju pulang yang sehari-hari memang sering dilewati oleh warga Peladang. Menurut Haji Sutan Jauhari Datuk Rajo Bangkeh, seorang paranormal sekaligus tokoh masyarakat di Nagari Gawung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, menurutnya harimau tidak bisa dipisahkan dengan sejarah panjang peradaban nagari dan manusia sendiri. Kehadiran harimau di ranah Minang bisa dibilang bersamaan dengan munculnya manusia, hingga satu sama lainnya punya hubungan emosional kekerabatan meski alamnya berbeda. Harimau hidup di hutan sedangkan manusia hidup bermasyarakat mendiami kampung. Menurut Sutan Jauhari, berpedoman pada cerita para tetua adat, paranormal terdahulu, Tuo Sile, sosok harimau begitu peka terhadap lingkungan, serta senantiasa memberikan kabar, sinyal, isyarat pada manusia yang mendiami kampung. Terlebih ketika penduduk kampung sempat terlanjur melakukan perusakan, berbuat kemungkaran, ataupun kezaliman. Harimau dari pinggir hutan sewaktu-waktu akan mengaum memberikan peringatan, disusul bunyi-bunyian satwa liar lainnya seperti suara simpai, beru, kera, dan lain-lain. Akhirnya seketika suasana hutan terdengar heboh. Jika Inyek Balang telah memberikan peringatan, berarti penduduk kampung itu telah banyak berbuat kerusakan seperti berzina, berjudi, hingga berbagai perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama, menurut Sutan Jauhari. Ketika Inyek Balang hendak masuk kampung menuju suatu tempat, ia memiliki jalan perlintasan tersendiri yang tetap. Hal ini oleh penduduk kampung biasa disebut jalan pinti atau jalan pinteh. Dikala Inyek Balang sedang lewat, biasanya turut diiringi dengan teriakan suara tupai, burung hantu, dan ramainya suara belalang. Maka setiap penduduk kampung hendak mendirikan rumah harus terlebih dahulu diperhitungkan letaknya. Sebab ada kalanya lokasi yang terlihat strategis merupakan jalan Inyek Balang. Tidak hanya di hutan, sebagian harimau juga ada yang berhabitat di areal perkampungan. Namun keberadaannya tidak mengganggu, justru lebih berperan sebagai penjaga kampung sekaligus menjadi piaraan sejumlah paranormal. Tetua adat kalangan tertentu. Pada sewaktu-waktu harimau bisa berubah wujud menjadi manusia. Bedanya, ketika berpapasan dengan penduduk, mukanya cenderung menunduk, tidak berani menatap secara langsung. Menariknya lagi sana, setiap ada datang menyusup harimau baru dari negeri lain, kelompok Inyek Balang di hutan Ulayat maupun rimba belantara pasti melakukan perlawanan. Selanjutnya mengusir untuk keluar dari daerah kekuasaan mereka. Karena kehadiran harimau pendatang cenderung mengganggu kestabilan ekosistem hutan, bahkan berpotensi menjara hewan ternak milik warga. Hal ini biasanya dapat ditandai dengan hebohnya suara binatang liar di pinggir hutan, hingga penduduk kampung harus segera mengemasi, mengikat, dan mengurung hewan ternaknya selama beberapa waktu di dalam kandang. Yang cenderung mengganas bahkan memakan hewan ternak milik harga bukan Inyek Balang, namun itu adalah harimau pendatang yang lazim disebut cindaku. Sementara Inyek Balang tetap hidup beradat, tahu dengan salah dan benar, instingnya tajam dan peka, dan bertelinga bumi. Dari pihak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Kabupaten Solo, Syafri Datuk Siri Marajo membenarkan adanya pemahaman kepercayaan tersendiri masyarakat Solo soal seputar Inyek Balang. Bahkan fenomena tersebut secara alamiah mengalir dari generasi ke generasi.
Percaya atau tidak, setiap nagari punya cerita tersendiri tentang harimau hingga akhirnya menyatu ke dalam sebuah kearifan lokal yang sulit terbantahkan. Barangkali tidak hanya di Kabupaten Solo sana, namun cerita klasik seputar Inyek Balang juga dibilang melegenda hampir di sejagat raya Minangkabau, meski kisahnya berbeda-beda. Motif dan pesan moralnya tetap sama. Walau demikian, kepercayaan mistis soal Inyek Balang jangan sampai jatuh ke sifat syirik sana, karena semuanya bisa saja terjadi, tak terlepas atas kuasa Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah sana. Ya udahlah sana, segitu aja pembahasan aku tentang legenda klasik harimau di Minangkabau. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.